atas akhir pendaftaran bagi lulusan SMA yang telah diterima itu sudah ditutup. Kemudian seleksi mandiri, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang juga sudah kita lewati, yang pengumumannya direncanakan pada tanggal 23 Juni, dan insya Allah nanti pengumuman itu langsung disampaikan kepada akun yang bersangkutan sehingga tidak dipublish lagi, dan insya Allah pada tanggal 6 Juni, pada tanggal 17 Juni kita akan memulai pendaftaran seleksi mandiri masuk perguruan tinggi. Ya, jadi ada 3 tadi, SN yang sudah kita lewati, SB yang juga sudah kita lewati, sekarang SM seleksi mandiri yang akan kita buka pendaftarannya pada tanggal 17 Juni jam 10 pagi, berakhir pada tanggal 5 Juli, dan pelaksanaan seleksinya, ujiannya nanti pada tanggal 13 dan 14 Juli di Universitas Tadulako. Jadi seluruh ujian penerimaan melalui seleksi mandiri dipusatkan di Universitas Tadulako, sehingga nanti mahasiswa yang atau peserta atau tamatan SMA atau setingkat yang tidak terakomodir dan tidak diterima melalui jalur SN, SB itu mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi mandiri. Begitu juga yang belum mengikuti 2 seleksi tadi, karena misalnya tidak mendaftar, maka diberi kesempatan seleksi mandiri, sehingga anak-anak kita yang betul-betul punya niat, punya rencana, punya komitmen untuk melanjutkan pendidikan yang kemudian tidak terakomodir di 2 tempat tadi bisa memanfaatkan kesempatan pada seleksi mandiri, sehingga mereka bisa juga kuliah sebagaimana teman-teman lainnya yang sudah lebih awal, sudah lebih duluan diterima melalui seleksi yang saya sampaikan tadi. Nah, tahun ini ada ketambahan program studi, 3 program studi. Pertama, program studi rekayasa teknologi manufaktur D4 di teknik mesin, kemudian rekayasa teknologi jaringan listrik di Fakultas Teknik D4 juga, kemudian D4 akuntansi sektor publik. Jadi tahun ini kita membuka prodi D4, 3 program studi pada jenjang D4, 2 di Fakultas Teknik, 1 di ekonomi. Dan tahun ini juga kita tidak membuka jalur mandiri pada program studi teknik sistem informasi, teknik informatika, teknik mesin, dan teknik elektro. Karena seleksi karena kita buka jalur mandiri pada D4 teknik teknologi rekayasa teknologi manufaktur, yang itu kurang lebih sama dengan teknik mesin kurikulumnya, cuma memang D4 itu lebih banyak praktek. Kemudian teknik elektro itu mirip-mirip dengan teknologi rekayasa jaringan listrik. Nah, sehingga kita akan berikan kesempatan kepada anak-anak kita yang memiliki keinginan dan komitmen dan kecenderungan untuk kuliah pada prodi yang nanti suguhan kurikulumnya itu lebih banyak pada aspek-aspek yang bersifat praktis dibanding teori. Maka tentu akan memilih 3 tadi, akuntansi sektor publik D4, kemudian rekayasa teknologi manufaktur D4, dan rekayasa teknologi jaringan listrik. Saya kira itu penjelasan saya, nanti akan ditambahkan oleh Pak Idam atau Pak Samsul Marlin terkait dengan teknis pelaksanaan pada saat nantinya seleksi mandiri masuk perguruan tinggi. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
pengumumannya tanggal 25. Jadi pengumuman SNMPTN itu pada tanggal 25 Mei. Maaf. 25 Juli. Maaf ya, pengumuman tanggal 25 Juli. Ya, jadi seleksinya itu tanggal 13-14, pengumumannya tanggal 25 Juli. Dan kita berharap yang masuk pada 3 jalur tadi akan kuliah pada tanggal 1 September sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan. Saya kira itu biaya pendaftaran untuk Sosum 250.000, untuk Saintek juga 250.000, sedangkan campuran 350.000. 350.000 ya? Berapa? 300 atau 50? 300 ya? Oh, maaf. Jadi beda 50.000 antara Saintek dan campuran. Ya, Sosum Saintek sama. Yang beda itu campuran. Ya, sudah terbit SK Rektor tentang tarif pembayaran tersebut. Laman yang bisa dihapus pendaftaran apa Pak? Bagaimana? Laman yang Ya, lamannya akan kita sampaikan, akan kita publish nanti lewat humas, nanti dilihat lamannya. Jadi ya. laman itu akan diumumkan di Untad SCID. Dari Untad SCID keluar laman pendaftaran SNMPTN.untad.ac.id seperti tahun lalu. Jadi prodi yang ada ini semua membuka semua membuka jalur mandiri kecuali teknik informatika, sistem informasi, teknik mesin dan elektro. Nah, kemudian ada 3 prodi baru yang kita buka. Prodi baru itu tadi teknik rekayasa manufaktur, teknik rekayasa jaringan listrik, dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik di 4. Non-rek ada yang buka jurusan pemerintahan. Iya, pemerintahan saja. Yang lain tidak ada. Maaf, kehutanan juga bukan non-rek. Tambah tadi kehutanan bukan non-rek. Iya, oh iya, saya lupa. Iya, dan saya sampaikan tadi. Jadi non-rek itu ada 2, kehutanan dan ilmu pemerintahan. Ya. Nanti tambahkan di penutupan pendaftaran itu kan tanggal 5 itu jam 15.00. Tanggal terakhir bayar BNI, jangan mereka kira tengah malam, sampai mau tunggu lagi tengah malam. BNI sudah ada di edaran. Ya, mungkin saja segala sesuatu informasi yang resmi itu nanti dapat dilihat di website Untad pada tanggal 17. Ya. Kalau khusus untuk teknis pendaftaran bagi calon peserta ada di akun masing-masing yang akan dia buat nanti jadi teknisnya itu SNMPTN itu kalau mereka akses, mereka langsung disuruh buat akun, memasukkan NISN, nomor induk siswa nasionalnya, dengan password yang dia inginkan. Jadi pada saat dia masuk password, di berandanya itu seluruh pengumuman itu ada. Seluruh pengumuman bagi mahasiswa baru, baik pendaftaran, baik biaya, SK Rektor masalah biaya, tata cara pendaftaran, videonya itu kami masukkan di akun masing-masing. Jadi dia yang penting sudah buat akun. Jadi akunnya akun masing-masing dibuat sendiri khusus di SK. Akun baru. Ya, tidak. Nanti biar seperti tahun lalu dia bikin akun baru. Kalau biasa dia lupa-lupa password, ada kontak person juga di situ yang bisa dia hubungi untuk menanyakan passwordnya. Beda kalau nanti sudah pengumuman, kita akan ganti passwordnya berdasarkan tanggal lahir. Dan pasti kita umumkan juga. Tapi untuk pendaftaran, password itu dia buat sendiri. Dan nomor identitas cuma itu saja. Sederhana. Ini kalau seleksi mandiri ada batasan lulusannya, Pak? Batasan lulusannya. Bagaimana? Kecuali non-res. 19. Oh, ya, ada batasan lulusannya. 2002, 2021, 22.
2020. Nah, Nah, khusus kedokteran itu hanya bisa dipilih oleh jurusan IPA. Baik madrasah aliyah, Ya. baik SLTA. Jadi kalau dia dari IPS tidak bisa memilih kedokteran karena memang itu sudah menjadi kesepakatan konsorsium kedokteran untuk tidak memberi kesempatan lulusan SMA dari jurusan IPS. Oke, sip. Ya. Oke, cukup toh?